Shalom, nama saya Dwi Ardi Bowo. Saya ingin membagikan pengalaman saya untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu memang perlu latihan. Dilatih terus untuk peka. Lewat kita pujian menyembahan, itu kita bisa belajar terlebih lagi mendengar suara Tuhan. Kita di sini perlu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk mendengar suara Tuhan. Pertama, kita harus memiliki hati nurani yang murni. Yang kedua, kita harus minta pengampunan dulu kepada Tuhan. Dosa-dosa kesalahan kita buat, sengaja pun tidak sengaja, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu yang harus kita lakukan. Habis itu kita baru tutup buku hidup kita oleh kuasa darah Yesus. Kita juga harus bungkam suara musuh, sehingga suara Tuhan yang terbaik yang kita dengar. Setelah kita melakukan hal itu, kita nunggu apa, kita tanya dulu sama Tuhan apa yang kita tanyakan, baru kita tunggu. Coba dengar suara Tuhan, dengan dia bisa berbicara lewat hati nurani kita ataupun lewat pikiran kita. Bukan ada satu kata-kata yang muncul di pikiran kita, itu dari Tuhan. Karena kita sudah bungkam suara musuh, kita sudah patahkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, kita sudah bungkam. Yang kita dengar yang dari Tuhan saja. Kita bungkus dulu hidup kita dengan darah Yesus juga. Dan juga kita minta pengampunan kalau ada dosa apapun yang menghalangi berkat Tuhan turun di hidup kita. Kemudian pengalaman mendengar suara Tuhan kita bisa lakukan dengan cara yang sederhana. Memang setiap hari kita lakukan. Kita bisa lakukan setiap hari. Jadi bukan waktu-waktu tertentu saja. Misalnya saat doa doang atau saat ibadah baru kita belajar mendengar suara Tuhan. Enggak. Kita bisa lakukan setiap hari, sehari-hari. Contohnya, kalau kita misalnya bisa untuk saat kita naik motor, seperti saya kan naik motor, berkendara, kita bisa ngomong sama Tuhan dalam hati kita aja, bukan diucapkan langsung tapi dalam hati. Nanti kalau kita ucapkan seperti orang gila nanti dikira. Jadi kita harus ngomong dalam hati. Misalnya seringkali sih Roh Kudus ngomong, kita jalan pelan-pelan, tidak boleh ngebut. Roh Kudus, saya sering ngebut, Tuhan sering harus hati-hati. Roh Kudus sering ngomong gitu dalam hati saya, karena saya memang sukanya ngebut. Kadang saya lupa juga. Jadi kadang Roh Kudus sadarkan, ingatkan saya. Karena juga kita tahu di jalan banyak sekali masalah, banyak sekali kecelakaan ataupun yang membahayakan buat hidup kita. Sama juga kalau kita ingin melakukan sesuatu, misalnya membeli sesuatu, kita tanya Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau, apakah ini yang Tuhan berkenan kita lakukan. Misalnya kita memberkati, menabur, apakah ini yang Tuhan mau, menabur berapa, itu kita perlu tanya sama Tuhan, karena kita ingin memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan mau, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti itu. Jadi apa yang menyukakan hati Tuhan, apa yang Tuhan suka, kita berikan. Seperti saya pribadi, Tuhan suruh saya memberkati ibu saya jual motor saya untuk memberikan kepada ibu, karena ibu saya gak punya uang dana darurat, khususnya untuk belanja dana darurat gak punya, jadi saya berikan seperti yang Tuhan suruh. Saya belajar tuh taat. Di sini saat ketaatan kita akan belajar lebih lagi peka dengan Tuhan, karena kita belajar taat. Kalau kita nggak taat hal yang kecil yang Tuhan suruh, kita akan susah untuk taat hal yang lebih besar lagi. Itu kita perlu belajar ketaatan juga di sini. Belajar kejujuran juga, ketulusan, sikap hati yang benar. Terus ada juga sebuah kesaksian saya waktu di Boyolali. Ini saya pernah mengalami namanya hampir kelaparan, tidak makan ini, karena nasi nggak ada, beras juga nggak ada, kosong. Terus saya cuma sama sepupu, kemudian keluarga bapak ibunya sama adik kakaknya itu di rumah sakit karena dia kena kista, dia operasi di rumah sakit. Jadi akhirnya saya kelaparan, saya berdoa, Tuhan kasih hikmat. Filipi 4, kita harus perlu berdoa kepada Tuhan
nanti saya sampaikan di firman Tuhannya. Firman Tuhan ini bahwa kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan, dan juga mengucap syukur apa yang kita doakan. Kita yakin bahwa kita akan terimanya, sudah menerimanya dengan iman. Itu terjadi. Kayaknya datang bapaknya ngantar nasi goreng, dan nasi goreng kalau di Jawa ya lumayan banyak. Saya makan sedikit udah cukup kenyang. Saya memang posisi nggak terlalu banyak, cukup kenyang karena di sana udaranya dingin. Jadi sangat kelaparan sekali rasanya. Nggak punya duit lagi waktu itu. Susah juga. Itu pengalaman pribadi saya saat saya perlu suatu kemampuan, dan terus saya berdoa, meminta kepada Tuhan, mengucap syukur walaupun belum terima. Kita percaya bahwa kita telah menerima. Sama juga saat kita butuh sesuatu, saat kita misalnya kita nggak punya uang dompet kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan cukupkan keuangan kita. Saya sering imani bahwa uang saya kalau dompet saya kalau Tuhan gak akan sampai kosong, Tuhan pasti isi lagi, gak akan sampai kehabisan uang di dompet saya. Nah, itu sering kali terjadi dan berkati. Saya selalu memberkati orang lain, saya juga berkati, ibu saya berkati, siapapun saya berkati. Kalau Tuhan suruh saya berkati, saya berkati. Keluarga saya sendiri saya berkati. Tapi sering sekali memang Tuhan pakai saya untuk memberkati ibu saya. Dan dia perlu dikuatkan imannya, karena imannya tergolong lemah. Saya juga nggak sempurna, tapi juga belajar untuk bersandar kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Sekarang saya nggak punya uang banyak. Saya sudah tidak kerja lagi. Waktu itu kerja di Sukapura, sekarang selama 9 tahun sekarang sudah nggak kerja lagi istilahnya. Tapi sekarang saya bantu antar jemput keponakan, walaupun duitnya tidak banyak dapatnya setiap hari ya, sebulan sekali dibayar, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa jadi berkat dan punya pekerjaan, walaupun pekerjaannya ya tidak banyak menghasilkan apa-apa. Siapa gajinya, apa penghasilannya yang didapat ataupun berkat yang didapat itu tidak banyak, tapi saya bersyukur Tuhan masih berkati dan saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Cuma dalam video ini seperti ini, channel saya menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya banyak yang mendukung untuk hal ini. Saya rindu hidup saya jadi berkat dan banyak orang mengalami apa yang saya alami gitu. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saat saya kekurangan, Tuhan selalu cukupkan dan selalu bersiap bersuka cita dan bersyukur. Berkat seperti nafas kehidupan ini juga dari Tuhan kan. Selalu bisa bersyukur. Nah, firman Tuhan bersyukurlah senantiasa bersyukur setiap saat, walaupun kita dalam kondisi kekurangan tetap selalu bersyukur. Itu yang perlu kita lakukan setiap hari. Kita harus selalu jadi berkat bagi banyak orang, untuk diri kita sendiri, kita jadi teladan bagi banyak orang. Itu yang saya rindukan. Dan semoga walaupun tidak banyak apa yang saya sampaikan hari ini bisa jadi berkat bagi banyak orang yang mendengar kesaksian saya juga. Untuk mendengar suara Tuhan itu bisa mengikuti, yang mau mengikuti silahkan mengikuti, bisa jadi berkat. Coba diterapkan, dipraktekkan, saya yakin bisa. Karena ini untuk semua orang, asalkan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya yakin bisa, kepada Tuhan Yesus khususnya. Karena ibu saya juga bukan dari aliran karismatik, kami dari aliran Protestan. Walaupun saya masuk WPM, otomatis di sana juga seperti aliran karismatik. Tapi saya tetap di gereja ini masih kealiran ibu saya seperti aliran Protestan, GPB. Dia juga bisa. Saya kan
Semua orang di luar sana juga saya yakin bisa untuk mendengar suara Tuhan, asalkan mau dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti akan menemukan. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan sharing singkat ini bisa jadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan saat ini. Kau berkati bagi mereka yang rindu untuk mendengar suaramu, untuk berjalan bersama Engkau, untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati Bapa, bukakan jalan mereka, berikan mereka kepekaan, dan Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami ini di tempat mereka berada, Kau berkati di dalam nama Yesus, supaya mereka mengalami kasih-Mu, mengalami penyertaan-Mu, mengalami pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Kami serahkan hidup mereka dalam tangan Bapa, biar nama-Mu dimuliakan, dan Roh Kudus kiranya Kau berkarya lebih lagi di mereka. Hidup mereka diberkati lebih lagi dalam nama Yesus. Syukur penyertaan. Kau percaya mereka tidak akan pernah kekurangan. Kau memelihara tubuh, jiwa, roh mereka. Terpelihara sempurna, yang sakit Kau sembuhkan, Kau jamah dalam nama Yesus. Kami percaya lebih-lebih-Mu, mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Aku percaya kuasa darah Yesus mengalir dan menjamah dan menyembuhkan saudara-saudaraku yang sakit, apapun sakit mereka, sakit kanker, sakit getah bening, atau penyakit-penyakit berat yang lain. Kau jamah, Kau berkati di dalam nama Yesus. Penyakit beban berat yang mereka alami saat Kau angkat di dalam nama Yesus. Sekarang rabasa jamah Tuhan. Lepaskan yang terikat di dalam nama Yesus. Bebaskan mereka yang terbelenggu di dalam nama Yesus. Nyatakan penyertaan, pertolongan Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan mereka Bapa. Aku memohon mewakili mereka sebagai hamba-Mu, mohon pengampunan buat mereka. Kiranya Kau mengampuni dosa kesalahan mereka Bapa. Kuasa-Mu dicurahkan hidup mereka, pengampunan, kelepasan di dalam nama Yesus. Jamah mereka, ampuni dosa mereka di dalam nama Yesus. Kirimkan malaikat-Mu menjaga hidup mereka Bapa. Berkat-berkat-Mu Kau curahkan, sehingga berkat itu sampai tangan mereka di dalam nama Yesus. Menjaga berkat itu sampai tangan dalam hidup mereka, kesembuhan, kesehatan, berkat jasmani, rohani, keuangan diberkati di dalam nama Yesus. Penjagaan malaikat menyata bagi orang-orang yang mendengarkan saat ini, dalam nama Yesus sampai bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.